Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Jaisa yang saya hormati, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa yang terus-menerus menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mitra Jaisa yang saya hormati, boleh jadi karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir kepada kita sehingga lebih banyak yang kita tidak sadari. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalau hari ini kedua tangan kita masih bisa digerakkan dengan leluasa, kedua kaki kita masih bisa dipergunakan untuk melangkah ke sana kemari sehingga kita bebas mau pergi kemana. Sepertinya hal itu kita anggap biasa saja. Padahal Masya Allah, dalam setiap gerak jari kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, subhanallah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini nafas kita masih bisa leluasa, kita bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang digelar dengan gratisnya. Subhanallah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi setiap hari kita menganggap itu hal biasa saja, berlalu begitu saja. Tanpa sedikit pun kita berpikir bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Mitra Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata begitu banyak nikmat Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan lagi-lagi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Mitra Jaisa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita bersama ya untuk bersama-sama mengoptimalkan upaya kita ya menjaga protokol kesehatan. Ini dalam rangka kepentingan kita bersama, mendukung pemerintah juga yang sudah maksimal melakukan yang terbaik untuk kita semua. Ya, oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Ya, kalau kita berada di lingkungan masyarakat di luar sana, ya menghindari kerumunan. Ya, kemudian senantiasa mencuci tangan dan mari bersama-sama kita niatkan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga orang lain dari tertular mungkin yang dari virus yang mungkin sudah menempel pada diri kita, itu adalah merupakan bagian dari ibadah yang luar biasa. Ya, jadi kita memperhatikan orang lain, menjaga orang lain agar tidak tertular sesuatu yang mungkin ada pada kita, sekali lagi itu hal yang sangat baik dan sangat mulia.
Mitra Jaisa yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang bagaimana sih orang yang beramal tanpa niat. Ya, dan bagaimana juga orang yang berniat tanpa sempat beramal. Inilah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan akan saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Tidaklah mereka, baik jin maupun manusia, umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, itulah tugas pokok kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan jin, itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan khusus, mukhlisin. Ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mitra Jaisa, keikhlasan ini ya berawal dari niat ya, yang semata-mata kita melakukan amal yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal seseorang meraih amal yang ikhlas, yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berawal dari rencana, berawal dari maksud dan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada yang menarik di dalam surah Al-Hijr, surat ke-15, ya. Di surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya karena iblis tidak mau tunduk dan taat untuk menghormat kepada Nabi Adam, sampai pada akhirnya Allah mengutuk iblis laknatullahi alaih. Dan iblis ini lebih memilih dikutuk oleh Allah daripada harus menghormat kepada Nabi Adam. Penyakit yang sangat berbahaya. Ya, dia merasa mulia, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena keangkuhannya, karena takaburnya, karena kesombongannya, ya, daripada dia harus menghormat kepada Nabi Adam, dia lebih memilih dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis, dan iblis kemudian menyampaikan pernyataannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah di ayat ke-39 surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, jadi iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, bima aghwaytani, maka la uzayyinanna lahum, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. La uzayyinannahum. Jadi nanti iblis ini akan mensihir kita, menyulap kita, memandang baik perbuatan maksiat. Wah, jadi kita sudah tahu maksiat, tetapi kemudian dibisikkan oleh setan, jadi seolah-olah perbuatan itu menjadi perbuatan yang baik. Ya, fil ard, di muka bumi. Hati-hatilah iblis laknatullah yang kemudian menurunkan anak keturunannya berupa syaitan yang menjadi musuh bebuyutan kita, itu akan senantiasa menggoda kita dengan berbagai macam cara, dengan menyulap maksiat menjadi sesuatu yang kelihatannya indah. La uzayyinannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, ini sumpahnya dia nih, iblis laknatullahi alaih. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka ajma'in semuanya.
Itulah ya sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlanjur memusuhi Adam alaihissalam. Jadi dia berjanji akan membuat pandangan manusia anak cucu Nabi Adam ini terhadap maksiat itu menjadi sesuatu yang kelihatannya indah, sehingga orang terjebak, tergelincir ke dalam perbuatan maksiat, ya, tidak terasa ke dalam perilaku maksiat, entah itu korupsi, entah itu perzinaan, entah itu perjudian, gitu ya. Jadi seolah-olah di situ ada menjanjikan sesuatu yang kenikmatan, keindahan dan seterusnya, sehingga orang tergiur untuk melakukannya. Nah, kemudian iblis itu melanjutkan perkataannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Subhanallah. Ini adalah perkataan jujur iblis nih, kalau boleh saya bilang, ya. Jadi semua kata dia nih, anak cucu Nabi Adam akan pokoknya digoda habis-habisan, ya, akan disesatkan, akan digelincirkan dari jalan yang lurus menuju jalan yang keliru, menuju jalan yang maksiat. Tetapi ada kecualinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Jarir, ya, beliau menyebutkan, menafsirkan tentang illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaqul illa man akhlastahu bitaufiqika fahadaitah fa inna dzalika mimman la sultana li alaihi wala taqata li bih. Jadi penjelasannya tentang perkataan iblis nih kepada Allah, kecuali hamba-hambamu yang soleh dari mereka yang ikhlas, yang tidak akan bisa tergoda, yang tidak akan bisa terganggu oleh bujuk rayu iblis, ya, yakni orang yang engkau buat mereka menjadi ikhlas dengan bimbinganmu, dengan bimbingan Allah, fahadaitahu, dan engkau memberikan hidayah kepadanya. Kenapa? Karena yang demikian itu, kata iblis, la sultana li alaihi wala taqata li bihi. Karena bagi saya untuk menggoda orang yang ikhlas ini sudah tidak ada kekuatan lagi. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan sedikit pun untuk bisa menggoda kalau orang sudah sampai kepada tingkat mukhlis, orang yang betul-betul ikhlas dalam melakukan amal atau ibadahnya. Inilah dasar kajian kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita, ya, bahwa kita beramal apapun itu, ya, baik ibadah mahdhah, apalagi ini ibadah mahdhah yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diantaranya adalah sholat yang 5 waktu, sholat sunnah dan yang lainnya, maupun ibadah ghair mahdhah, hendaklah kita lakukan itu semuanya dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pokok kajian kita adalah tentang orang yang beramal tidak disertai niat bisa sia-sia. Ya, landasannya adalah sabda Rasulullah SAW, ya, yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat masyhur dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim ittifaq akan kesahihan hadis ini, dan hadis ini cukup masyhur, sering disampaikan oleh para ulama, para asatidz, ya. Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amal. Jadi innamal a'mal, alif lamnya di situ alif lam listigrokil jinsi. Untuk menyatakan keseluruhan amal itu bin niat, harus disertai dengan niat. Bahkan kemudian dikuatkan lagi, wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan sesungguhnya yang bermanfaat bagi setiap orang itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi walaupun gerakannya sholat, ya, dimulai dengan takbir, kemudian berdiri, membaca suratul Fatihah, ruku, lengkap,
gitu ya, syarat dan rukunnya lengkap, tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, bisa sia-sia. Masya Allah. Itu peranan niat begitu luar biasa. Ya, sampai-sampai Rasulullah tadi menyebutkan innamal a'mal, diawali dengan kata innama. Ya, kalau dalam kajian ilmu nahu, innama itu adalah adatul hasyr. Jadi untuk mengkhususkan satu sesuatu, jadi mengecualikan yang lain. Ya, jadi amal itu ya akan sah ya apabila disertai dengan niat. Berbicara tentang niat, ya definisi daripada niat kalau kajian fikih adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu, merencanakan sesuatu, bermaksud untuk melakukan sesuatu, ya, tetapi kemudian oleh ulama fikih dibatasi, ya, qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Jadi merencanakan sesuatu tetapi kemudian langsung diaplikasikan. Ya, jadi perencanaan yang sudah langsung dipraktekkan itu baru namanya niat. Ya, jadi ketika kita mengawali sholat dengan takbir, ya, pada saat takbir itulah kita meniatkan sholat yang kita lakukan itu semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Ya, para ulama ada yang membimbing untuk talafudz bin niat, ya, untuk mengucapkan niat, padahal niat itu hakikatnya di dalam qalbu kita, ya, hakikatnya di dalam qalbu kita, tidak diucapkan. Tetapi para ulama membimbing kita agar amal yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah, ya, untuk membimbing agar niat amal itu betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga dia bimbing, ya, dengan mengucapkan niat itu. Jadi ucapan itu untuk menguatkan qalbu pada saat kita melakukan amal itu, agar amal yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Gitu ya, yang biasa talafudz bin niat kan, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau saya kaji mitra JIC, talafudz bin niyah ini, ya, bagi saya sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena boleh jadi nih kita berangkat dari rumah itu punya niatan yang salah. Boleh jadi punya tujuan yang salah. Sholatnya itu mungkin karena yang lain. Boleh jadi nih, ya. Boleh jadi nggak enak nih. Orang-orang pada sholat di masjid berjamaah, saya mau ikut sholat. Nah, dari rumah itu dengan niat seperti itu kan jadi keliru. Kita datang sholat berjamaah itu karena nggak enak. Nggak enak sama tetangga, nggak enak sama anak, nggak enak sama cucu, atau mungkin nggak enak sama mertua. Akhirnya kita terpaksa berangkat tuh, ya. Nah itu kan keliru tuh niat kita tuh, ya. Tujuan kita, maksud kita untuk sholat itu salah. Udah jelas salah itu, karena tujuannya tadi karena nggak enak. Jadi kalau nggak ada perasaan nggak enak, dia nggak mesti berangkat ke masjid tuh, ya. Mesti dia nggak berangkat ke masjid. Tetapi karena nggak enak, akhirnya dia berangkat. Berarti kan karena terpaksa. Nah, untuk membersihkan niat yang tadi itu yang jelas-jelas salah, pada saat kita mau takbir, luruskanlah hati kita, luruskan qalbu kita. Ya Allah, ya, saya tadi dari rumah niatnya salah, niatnya keliru. Maka pada saat ini aku luruskan, saya sholat ini adalah semata-mata karena Engkau. Subhanallah. Itu ya. Jadi para ulama membimbing kita, walaupun itu menjadi perdebatan, karena Rasulullah katanya tidak mencontohkan talafudz bin niat begitu ya. Tetapi saya pikir kearifan para ulama dan kemudian kita kaji coba lebih dalam gitu ya. Tadi untuk membersihkan niat yang boleh jadi ada yang keliru dari niat awal kita. Nah, pada saat takbir, ya, itu merupakan awal kita masuk dalam sholat, luruskan niat kita. Yang keliru tadi menjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini jelas menuntun kita, ya, agar setiap amal yang kita lakukan itu harus pasang niat yang baik, ya, yang semata-mata kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang
melakukan segala sesuatu apapun itu yang niatnya karena Allah, Masya Allah, itu akan luar biasa, menghasilkan efek positif yang sangat luar biasa, apapun itu. Jadi boleh jadi nanti ini dalam perjalanan amal apapun itu ada godaan nih, ya kan? Ada yang memuji, boleh juga ada yang mencaci, ya, menghina pada saat kita sedang melakukan amal yang tadi diawali dengan niat. Kalau niatnya sudah karena Allah, ya, ketika ada yang memuji, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Ya Allah, saya melakukan ini semata-mata karena Engkau. Ada yang memuji, alhamdulillah, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memang sangat layak untuk dipuji. Tidak kemudian menjadikan orang ini menjadi sombong. Kenapa? Tadi karena niatnya sudah tulus, ikhlas. Nggak ngaruh. Gitu ya. Bukan berarti orang itu nggak boleh muji ke kita. Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang itu memuji kita. Tetapi kita nih yang dipuji tidak terpengaruh dengan pujian itu. Jadi sehingga membuat kita menjadi sombong. Inilah hamba Allah yang sudah mengawali perbuatannya dengan niat semata-mata karena Allah, menjadikan dirinya menjadi seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beramal. Pun ketika ada orang yang mencaci, memaki, merendahkan, menghina, gitu ya, menganggap so alim dan seterusnya, no problem. Bagi dia tidak terpengaruh, ya. Nah, karena apa? Karena bagi dia apalah arti sebuah penghinaan, apalah arti sebuah ejekan, gitu ya. Kalau Allah zat yang maha sempurna, yang maha mulia memuliakan kita, Masya Allah. Jadi menurut saya itu efek positif dari niat yang semata-mata karena Allah sangat luar biasa bagi kepribadian kita, bagi psikologi kita, itu sangat luar biasa. Kita akan selalu hidup nyaman-nyaman saja, ya. Tidak sombong karena dipuji, tidak down karena dihinakan dan dihina oleh orang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk kita istiqomah di jalan Allah, untuk senantiasa kita ikhlas dalam setiap beramal. Ya, jadi sehingga sekecil apapun amal kita itu akan sangat berharga dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitra Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan tambahkan sabda Rasulullah SAW yang lain, ya, yang menurut saya juga sangat luar biasa, masih terkait dengan niat atau maksud-maksud yang baik, ya, rencana-rencana yang baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Annallaha katabal hasanat was sayyi'at." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan berbagai macam kebaikan dan telah menentukan juga berbagai macam keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kriteria tentang kebaikan-kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan kriteria keburukan juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan niat seseorang nanti terhadap kebaikan dan keburukan. Ya, seseorang yang merencanakan berbuat baik dan merencanakan berbuat yang tidak baik. Bagaimana ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Faman hamma bihasanah, ya, siapapun orang yang merencanakan mau berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, ya, tetapi dia tidak sempat melakukannya, ya, umpamanya dari kemarin nih hari Rebo, ya, besok saya mau berpuasa, nah, itu kan satu tujuan yang sangat baik, ya, maka ternyata besok itu ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukannya karena sakit, gitu ya, atau karena kemudian dia lupa dan seterusnya, ya. Tetapi luar biasa nih, kata bahallahu lahu indaha hasanatan kamilah.
Ya, dengan niat yang baik tadi, walaupun tidak sempat dilakukan, ya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Gitu ya. Jadi inilah yang saya maksud. Orang yang berniat itu walau tidak sempat beramal, ya, orang yang berniat dan tidak beramal itu boleh jadi dia berpahala. Ya, dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang tadi. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan kemudian dia tidak sempat melakukannya, maka dia sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Pada tahun ini kita umat Islam sangat prihatin ya dengan masih mewabahnya virus corona atau COVID-19, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, dan untuk tahun ini pemerintah kita sudah menentukan pembatalan keberangkatan jamaah haji yang harusnya berangkat tahun 2021 ini. Dari tahun kemarin 2020 gitu ya juga sama, pemerintah kita dan dari seluruh dunia tidak memberangkatkan haji. Saya termasuk petugas dari Kementerian Agama yang saya ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara. Kami penyuluh agama di Jakarta Timur itu sudah terbiasa melakukan bimbingan manasik yang kami istilahkan dengan pramanasik sepanjang tahun gitu ya. Ini untuk membantu para jamaah yang mungkin boleh dikenal dengan istilah haji mandiri yang tidak tergabung dengan yayasan. Kami memberikan tambahan bekal manasik kepada mereka, dan pada tahun 2020 kami sudah melakukan bimbingan manasik. Ya, tetapi karena wabah COVID-19 ini mereka tidak jadi. Dan kemarin ya mungkin dalam 1 bulan inilah dari bulan Ramadan kemarin, kemudian pasca Ramadan ada satu pasangan suami istri ya yang harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka bisa melakukan niatnya yang sudah sangat baik. Niatnya udah jelas-jelas itu adalah niat. Kenapa? Karena dia sudah membayar tabungan haji ya yang 25 juta ya, berarti berdua 50 juta itu sebagai bukti dia terdaftar ya dan harus berangkat tahun 2020. Kemudian 2021 juga terdaftar, dan bahkan kedua hamba Allah ini sudah melunasi ya, karena dari tahun 2020 juga memang sudah direncanakan mau berangkat ya. Nah, Allah SWT mentakdirkan kedua hamba Allah ini kembali menghadap Allah sebelum mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ini termasuk kajian kita ya, orang yang berniat tetapi dia belum sempat dia melakukan niatnya itu. Maka dalam pandangan saya kedua hamba Allah ini dan hamba-hamba Allah yang lain, saya yakin banyak di seluruh Indonesia ya yang belum sempat mereka pergi haji ya di 2020, 2021 mereka sudah kembali menghadap Allah. Saya yakin dan kita doakan ya mereka sudah mendapatkan catatan kebaikan haji yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Yang dalam urusan kebaikan ini kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya niatan yang baik itu baru niatnya saja sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Berarti kan ini namanya support yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berniatan yang baik. Bahkan ada istilah positive thinking itu kan ya, berprasangka baik gitu ya. Jadi hal-hal yang baik itu walaupun belum kita lakukan dalam bentuk prasangka pun subhanallah itu satu hal yang sangat mulia, sangat baik. Maka jangan bosan-bosan kita berada pada barisan orang-orang yang baik. Dalam sebatas niat pun kita niatan untuk berbuat baik dan terus berbuat baik. Ya, jangan merasa bosan kita untuk untuk berbuat baik. Kita lanjutkan. Fa in huwa hamma biha, dan apabila seseorang berniat baik ya, fa'amilaha, dan alhamdulillah
dia bisa melakukan niatnya itu, bisa mewujudkan niat yang sudah direncanakannya itu. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Katabahallahu lahu indahu asyra hasanat. Paling sedikit Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, membalas satu kebaikan itu dengan 10 kali kebaikan. Masya Allah. Lagi-lagi Allah adalah zat yang maha rahman, maha rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Gitu ya. Jadi ini betul-betul support yang luar biasa. Memancing kita nih hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat baik. Ketika berniat, udah satu kebaikan. Alhamdulillah bisa dilakukan niatnya itu dengan baik, maka paling sedikit Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Ya, jadi kalau kita berinfak 1 rupiah, minimal nanti akan Allah balas 10 rupiah. Ya, kalau kita berinfak 1000 rupiah, ya, nanti akan Allah balas 10.000. Ya, kalau kita berinfak 1 juta, minimal Allah Subhanahu wa taala akan balas 10 juta. Ini minimal nih, ya. Minimal asyra hasanat ila 700, ya, bahkan sampai 700 kali lipat, ya. Tidak hanya sampai di situ tuh, ya. Ila ad'afin katsirah. Bahkan lipatannya itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maha baik, maha sempurna. Ya, jadi sekali lagi mensupport hamba-hambanya tadi agar senantiasa berbuat baik sehingga diberikan janji yang kita yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, 1 minimal akan dibalas 10. Bisa 70 kali lipat sesuai dengan tingkat keikhlasan tentu yang sedang kita bahas. Ya, semakin ikhlas amal yang kita lakukan itu akan semakin tinggi lipatan balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu berbanding 10 ini, ya, sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an juga disebutkan paling sedikit balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan, ya. Terhadap kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Ini nanti akan berbeda nih dengan keburukan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul zat yang maha bijak, ya. Jadi urusan keburukan itu berbeda. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha, ya. Jadi barang siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali setimpal saja. Kalau dia berbuat satu keburukan, ya udah dicatat satu keburukan, nggak dilipatkan menjadi 10 keburukan, tidak. Subhanallah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah zat yang maha bijak. Kalau giliran keburukan tidak dibalas kecuali dengan satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Nah, dalam hadis yang lanjutan yang tadi, waman hamma bis sayyi'ah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, ya. Nah, jadi niat yang tidak baik nih sekarang. Niat yang tidak baik itu justru Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dulu nih. Berikan kesempatan kepada hambanya nih, niat yang tidak baik nih mau dilakukan atau tidak. Subhanallah. Jadi kalau niat kebaikan kan tadi baru niatnya saja sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Tetapi niat yang tidak baik, niat yang buruk, nggak langsung dicatat, ditunggu dulu nih, gitu ya. Belum dicatat sebagai satu keburukan kalau baru niat. Di tengah jalan dia sadar, ya Allah, saya niat saya ini kok salah nih. Berangkat ke masjid punya sendal jelek, niatnya mau ke masjid tetapi mau nuker sendal. Nah, itu kan yang umum kayak gitu ya, contoh-contoh yang gampang aja.
Di tengah jalan dia sadar, ya Allah, ini kok niat saya salah nih, gitu ya. Nggak jadi deh, ya. Nggak jadi nuker yang sendal jelek menjadi sendal yang baik ketika pulang, gitu ya. Subhanallah, itu menggagalkan niat yang tidak baik itu diberikan pahala satu kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi mitra JIC, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha bijak. Ya, jadi ketika seseorang berniat yang tidak baik, maka Allah berikan kesempatan dulu nih. Ini orang di jalan nih jadi sadar apa enggak, insaf apa enggak. Kalau dia insaf, menggagalkan niat yang tidak baik, maka dia diberikan pahala satu kebaikan. Maka jadi bagi kita yang punya niatan yang tidak baik, ayo kita urungkan. Allah sudah siapkan ya balasan satu kebaikan yang sempurna. Nah kemudian bagaimana nih ketika orang ini berniat yang tidak baik, ya fa'in huwa hamma biha, dan seseorang yang punya niat yang tidak baik, fa'amilaha, kemudian dia sampai akhirnya melakukannya pun, ya kebaikan itu pun terlaksana, kata bahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Allah mencatat satu keburukan saja. Gitu ya. Jadi orang itu sudah punya niat yang tidak baik, dia juga akhirnya tidak insaf dan akhirnya juga melakukan keburukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat satu kejahatan saja. Itu berbeda dengan kebaikan, gitu ya. Jadi kalau kebaikan, orang yang berniat sudah dicatat satu kebaikan, dan apabila niat itu terlaksana dalam bentuk kebaikan, minimal akan Allah balas 10 kali lipat. Bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Baik, yang terakhir saya ingin sampaikan juga, ya masih dari sabda Rasulullah SAW yang cukup panjang, yang bagian akhir ya dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini terbagi untuk 4 golongan manusia. Nah, kita kaji ya, kita termasuk di mana nih? Ya, mudah-mudahan kita yang terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang pertama dari yang 4 ini, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan ilmu. Ya, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Yang dengan ilmunya dia kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia gapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan ilmunya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Ya, dengan ilmunya dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Ya. Fahada bi afdalil manazil. Kelompok yang pertama ini adalah yang terbaik, yang paling ideal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lengkap tuh, ya. Jadi hartanya yang melimpah ruah itu ya digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena dia faham ilmunya. Gitu. Jadi ilmunya itu membimbing dia sehingga menggunakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik. Nah, sekarang yang kedua nih terkait dengan niat, ya. Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Tipe yang kedua ini adalah orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Tetapi dia punya ilmu. Dengan ilmu yang dia miliki, qala, gitu ya, dia berkata nih, fahuwa yaqulu lau kana li malun, ya Allah seandainya saya punya harta seperti si fulan, seperti yang pertama tadi tuh, ya, amil tu bi amali fulanin, saya ingin beramal seperti si fulan tadi tuh, yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Dia tidak punya harta, tetapi dia bukan menghayal, ya, tetapi dia punya niat yang tulus. Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya ingin seperti dia, gitu ya. Hartanya dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim,
gitu ya. Subhanallah. Apa yang dia peroleh? Ya. Qala Allah SWT berfirman fa ajruhuma sawa. Ya, maka pahalanya nih antara yang orang golongan pertama dengan yang kedua ini sama. Ini niatan yang baik tuh ya akan menjadikan kita memperoleh sesuatu yang diperoleh oleh orang lain yang memiliki harta. Nah, jadi kalau hari ini kita tidak punya harta, ya pasanglah niat yang baik. Lihat orang-orang yang dermawan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya ingin seperti dia. Membantu orang miskin, gitu ya, membantu anak yatim, menyekolahkan anak yang putus sekolah, subhanallah. Ya walaupun kita tidak melakukan seperti orang-orang itu yang dermawan, kita diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya maksudkan, orang yang berniat baik, ya dia akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak beramal dengan apa yang dia niatkan. Ya, kenapa dia tidak beramal? Karena tidak punya kemampuan untuk mengamalkannya. Jadi ketika mengantar orang pergi haji begitu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk niat, ya Allah seandainya saya punya harta ingin saya juga ya menyempurnakan rukun Islam saya. Dengan doa itu nanti pahalanya sama dengan orang yang pergi haji. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang kita pelajari dalam hadis ini. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tetapi tidak dikasih ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi banyak harta tetapi nggak punya ilmu. Jadi sehingga dia gunakan harta itu untuk poya-poya, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkufuri nikmat Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita tidak mau biarpun banyak harta tetapi kita lupa diri, jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang paling parah nih, yang keempat nih. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Tipe yang keempat adalah orang yang tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu. Tidak punya ilmu, tidak punya harta. Sekalinya menghayal, ngelamun juga nggak terarah. Kenapa? Kan nggak punya ilmu. Fahuwa yakul. Nah, dia punya angan-angan nih, ya kan? Punya hayalan. Laukana limalun la amiltu bi amali fulanin. Coba saya punya harta kepengen tuh kayak orang tuh poya-poya begitu ya, hura-hura. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Dia nggak punya harta tetapi tuh hayalannya kayak begitu, ya, tidak baik. Qala hiya niyatuh. Perkataannya itulah niatnya dia. Ya. Fawizruhuma fihi sawa. Na'udzubillah. Jadi dosanya walaupun dia tidak melakukan tetapi punya hayalan yang jelek. Ya, ingin seandainya dia punya harta, ingin melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh pemilik harta yang tadi tidak punya ilmu. Maka dosanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu mitra Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Pada akhirnya marilah bersama-sama kita punya niatan yang baik, punya sikap yang baik, punya hal-hal yang senantiasa baik, dari mulai niat, dari mulai pemikiran, ya, hal-hal yang senantiasa kita ada pada diri kita itu adalah hal-hal yang baik. Pikiran saja, hendaklah pikiran kita ini senantiasa dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik. Hindarkan pikiran-pikiran yang tidak baik, karena itu akan meracuni kita. Sebaliknya, ya, pikiran kemudian niatan-niatan yang baik itu akan membuat kita menjadi hamba Allah yang luar biasa, menjadi pemenang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beramalah dengan niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berniatlah niat yang baik, karena setiap niat yang baik pasti akan akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak sempat melakukannya. Ya, tetapi jangan pula kita berpura-pura karena Allah Maha tahu. Ya, berpura-pura niat baik padahal kita tidak punya niat untuk melakukannya. Nah, itu lain urusan, gitu ya.
Tentu Allah Maha tahu. Kita mau berpura-pura di hadapan Allah, Masya Allah. Tidak ada cerita ya di hadapan Allah. Allah zat yang Maha tahu segala sesuatu hal tentang diri kita. Sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, Allah tahu. Ya, jadi niatan yang baik yang saya maksud itu adalah tentu yang niat yang tulus, ikhlas yang memang kita berencana untuk melakukannya. Seandainya kita punya nanti apa yang dimiliki oleh si fulan, ingin saya membantu orang lain. Ya Allah, saya ingin membantu orang tua saya dan seterusnya. Ya, dari keinginan-keinginan itu walaupun tidak terlaksana, kita sudah mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila ada kata yang menyinggung perasaan para mitra JIC, mohon maaf lahir batin dari saya. Kita akhiri bersama-sama dengan bermunajat membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Istiqomah dalam kebaikan apapun itu, niatnya yang baik, amal yang baik, berprasangka yang baik dan semua hal. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diliputi dengan kebaikan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.